Karena Mbah Syekh Sulaiman ini mempunyai banyak ilmu, terutama ilmu Joyo Kawijaya. Beliau merupakan putra daripada Sinuhun Cirebon ing Gunung Jati atau Sayyid Zain Abdul Qadir Sinuhun Cirebon ing Gunung Jati bin Ishak Tamshi bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai sejarah Sayyid Sulaiman, sosok pembabat pondok pesantren Sodogiri. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga. Kudoakan kamu masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Sayyid Sulaiman, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri. Sayyid Sulaiman adalah salah satu tokoh ulama penyebar Islam di Jawa Timur. Namanya dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, yang diketahui sebagai pondok pesantren pertama di Indonesia. Apabila ditelusuri silsilahnya, Sayyid Sulaiman merupakan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut biografi Sayyid Sulaiman. Cicit Sunan Gunung Jati melansir situs resmi Pondok Pesantren Sidogiri. Sayyid Sulaiman adalah putra dari Abdurrahman, keturunan seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut, Yaman, yang terkenal alim dan sakti. Dari Yaman, Abdurrahman mendarat di Cirebon, Jawa Barat, pada pertengahan abad ke-16. Ia kemudian mempersunting Syarifah Hadijah, cucu dari Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Pernikahan Abdurrahman dan Syarifah Hadijah dikaruniai 3 anak, yaitu Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahman, dan Sayyid Abdul Karim. Dakwah Sayyid Sulaiman sebagai seorang keturunan ulama, Sayyid Sulaiman turut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Akibat aktivitas dakwahnya yang dinilai mengkhawatirkan bagi pemerintah Belanda, ia dibuang ke Krapiak di Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Sayyid Sulaiman melanjutkan menyebarkan Islam ke arah timur, tepatnya di Surakarta, Jawa Tengah. Baca juga biografi Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Sayyid Sulaiman, yang terkenal memiliki kesaktian, membuat Sultan Mataram Islam iri dan mengundangnya untuk ke keraton. Saat itu, keraton sedang merayakan pernikahan dari putri bungsu Sultan. Sultan yang ingin melihat kesaktian Sayyid Sulaiman, memerintahkannya menampilkan pertunjukan yang tidak pernah ditampilkan sebelumnya. Tanpa mengiyakan permintaan Sultan, Sayyid Sulaiman meminta Sultan meletakkan sebilah bambu di atas meja dan menunggu. Sultan dibuat marah hingga membanting bambu di atas meja karena Sayyid Sulaiman yang pergi ke arah timur tidak kunjung kembali. Tanpa disangka, bambu yang dibanting. Melihat keajaiban tersebut, Sultan mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman dan memerintahkan para prajuritnya untuk mencari keberadaannya. Baca juga biografi Abu Tumin, ulama ahli fikih dari Aceh. Hewan-hewan yang muncul secara ajaib juga dipelihara oleh Sultan dan ditampung di sebuah taman yang diberi nama Sriwedari. Sriwedari sendiri berasal dari kata Sri yang berarti tempat, dan Wedari yang berarti perkataan dari Sayyid Sulaiman. Belajar di pesantren Ampel Denta dari Surakarta, Sayyid Sulaiman ternyata melanjutkan perjalanan ke Surabaya menuju pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Berita Sayyid Sulaiman di Ampel didengar oleh Sultan Mataram, yang segera memerintahkan beberapa utusan untuk menjemput. Salah satu utusan yang diperintahkan Sultan adalah adik dari Sayyid Sulaiman sendiri, yaitu Sayyid Abdurrahim. Mengetahui kakaknya berguru di Ampel, Sayyid Abdurrahim memutuskan untuk ikut menetap dan tidak lagi kembali ke Mataram. Sayyid Sulaiman memang belajar di pesantren Sunan Ampel, tetapi diperkirakan tidak berguru secara langsung kepada Sunan Ampel karena selisih hidup keduanya yang teramat jauh. Sayyid Sulaiman diperkirakan hidup pada akhir abad ke-17, sedangkan Sunan Ampel sudah wafat pada akhir abad ke-15. Baca juga, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mufti kerajaan Aceh dari Gujarat mendirikan pondok pesantren Sidogiri setelah selesai belajar di Ampel. Sayyid Sulaiman dan adiknya berguru kepada pamannya, Mbah Soleh, di Pasuruan, Jawa Timur.
Di sana, kesaktian Sayyid Sulaiman juga terdengar oleh raja di Keraton Pasuruan. Konon, Sayyid Sulaiman pernah diminta untuk menemukan putri raja yang hilang tanpa jejak dan berhasil mengembalikannya hanya dengan melemparkan sesuatu dari sakunya. Selama di Pasuruan, Sayyid Sulaiman juga belajar di Kanigoro dan menikahi anak kedua dari Mbah Soleh. Sayyid Sulaiman kemudian membabat Sidogiri, yang sebelumnya merupakan hutan, dan membangun pondok pesantren. Pondok pesantren ini kini dikenal sebagai Pesantren Sidogiri di Pasuruan, yang diketahui sebagai pondok pesantren pertama di Indonesia. Baca juga, Syekh Asnawi Caringin, ulama Banten penentang Belanda akhir hidup Sayyid Sulaiman selama di Pasuruan. Sayyid Sulaiman masih diminta untuk kembali ke Surakarta oleh Sultan Mataram. Didampingi oleh 3 orang santrinya, yaitu Mbah Jailani, Ahmad Surahim bin Untung Suropati, dan Sayyid Hazam. Sayyid Sulaiman akhirnya memenuhi panggilan Sultan. Sesampainya di Surakarta, mereka dijamu oleh Sultan dan diminta untuk menjadi hakim kerajaan. Namun, Sayyid Sulaiman menolak dengan alasan ingin meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya serta rakyat Pasuruan. Setelah kembali, rakyat Pasuruan menolak jika Sayyid Sulaiman dijadikan hakim kerajaan, karena takut kehilangan tokoh besar mereka. Suatu ketika, Sayyid Sulaiman pamit ke istrinya untuk pergi ke Surabaya, sebelum meneruskan perjalanannya ke Jombang dan Surakarta. Baca juga, biografi Syekh Muhammad Hasan Asy'ari, ulama besar asal Pulau Bawean namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Betek, Mojo Agung, Jombang, Sayyid Sulaiman jatuh sakit sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Surakarta. Selama sakit, ia dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif, hingga ajal menjemput. Sayyid Sulaiman kemudian dimakamkan di Betek, Mojo Agung. Tidak diketahui secara pasti perihal tahun kematiannya. Hingga kini, makamnya masih menjadi salah satu destinasi ziarah yang ramai dikunjungi di Jombang. Sejarah Sayyid Sulaiman sosok pembabat pondok pesantren, Sidogiri. Setiba di Pasuruan, setelah dari Solo untuk mengabarkan penolakan rakyat Pasuruan pada sang raja, Sayyid Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Lalu meneruskan perjalanannya ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Batek, Mojo Agung, Jombang, beliau jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di sana. Tidak diketahui dengan pasti tahun kewafatannya. Istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami. Yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Lah memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman. Dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Mendit, dekat Pemandian. Namun bayinya langsung meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Woksuru. Istri Mbah Sulaiman ini tetap tidak putus asa. Lah terus mencari Said ke arah selatan, menuju Desa Sawojajar, Malang bagian timur. Tapi Malang tak dapat ditolak, ia meninggal dunia sesampainya di Desa Grebek. Menurut versi lain, ketika pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan raja, Mbah Sulaiman tidak sampai ke Solo. Beliau jatuh sakit di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Batek Mojo Agung. Selama masa sakitnya, beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif, sampai beliau memenuhi panggilan Tuhan. Selama berada di Mojo Agung dalam rawatan Mbah Alif, Mbah Said Sulaiman berdoa kepada Tuhan, kalau pertemuannya dengan Raja Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau memohon agar dipertemukan. Tetapi jika tidak, maka beliau minta lebih baik wafat di tempat itu. Akhirnya, permintaan yang kedua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak sampai bertemu dengan Raja Mataram, dan wafat di Mojo Agung. Adipati yang disuruh menjemput Mbah Said, mengirim surat kepada Raja Solo, bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo dan memilih menetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Mbah Said. Sang Adipati tetap tinggal di Mojo Agung hingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana pula. Turunkan pewaris perjuangannya. Hasil jerih payah Mbah Said dalam segala usahanya membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan, telah menorehkan napak tilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Sidoresmo dan Pondok Pesantren Al-Muhibbain Surabaya, sampai Pondok Pesantren Syekhona Holil Bangkalan.
Dari istri pertamanya di Kerapiak Pekalongan, Said Sulaiman dikaruniai 4 orang putra, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, makamnya ada di Geluran sepanjang Sidoarjo, dan Ali Akbar. Keturunan Said Sulaiman dari jalur Abdul Wahab, banyak yang tinggal di Magelang dan Pekalongan. Sedangkan keturunan beliau dari jalur Muhammad Bakir berada di Kerapiak Pekalongan. Abdul Wahab dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis dan Belanda. Begitu pula Hasan. Said yang masyhur dengan sebutan Pangeran Agung, ini juga sosok pejuang pembebasan tanah Jawa dari cengkeraman Kompeni Belanda. Melalui jalur Said Ali Akbar, banyak terlahir ulama-ulama pemangku pesantren di Jawa Timur. Sebut saja, Sidogiri, Demangan Bangkalan, dan Sidoresmo Surabaya. Sampai kini, makam Said Ali Akbar tidak diketahui. Konon, karena kegigihannya menentang penjajah, ia selalu diburu oleh Kompeni Belanda. Suatu ketika, Belanda berhasil menangkap Ali Akbar dan akan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal. Tapi di tengah pelayaran Said Ali Akbar hilang. Anehnya, ia muncul lagi di Sidoresmo. Untuk kedua kalinya beliau ditangkap tentara Kompeni dan dibawa ke Belanda. Tapi seperti semula, beliau menghilang di tengah pelayaran dan kembali ke Sidoresmo. Kemudian, untuk ketiga kalinya beliau ditangkap dan dibawa ke Belanda. Tidak seperti penangkapan sebelumnya, Ali Akbar tidak kembali ke Sidoresmo. Ia terus menghilang. Konon, beliau lari ke Tarim di Hadramaut, kampung para wali di mana kakeknya, Abdurrahman Basyaiban, dilahirkan. Said Ali Akbar meninggalkan 6 putra yang kelak menjadi penerus jejak kakeknya, Mbah Said Sulaiman. Mereka adalah Said Imam Ghazali, makamnya di Tawunan Pasuruan, Said Ibrahim, makamnya di Kota Pasuruan, Said Badruddin, makamnya di sebelah Tugu Pahlawan Surabaya, Said Iskandar, makamnya di Bungkul Surabaya, Said Abdullah, makamnya di Bangkalan Madura, dan Said Ali Asgar, makamnya di Sidoresmo. Dari Said Abdullah, terlahir pewaris-pewaris perjuangan Said Sulaiman yang memangku pesantren seperti Sidogiri dan Demangan Bangkalan, yang masing-masing telah memiliki ribuan santri. Sedangkan keturunan Mbah Said Sulaiman dari Ali Asgar di Surabaya telah menguasai 2 desa, Sidoresmo dan Sidosermo. Sekarang, di 2 desa ini terdapat sekitar 28 pondok pesantren. Semuanya diasuh oleh keturunan Said Sulaiman. Said Ali Asgar juga menurunkan ulama-ulama pemangku pesantren di Tambak Yosowilangon. Sedangkan dari istrinya yang kedua, Putri Mbah Soleh Semendi, Said Sulaiman mempunyai beberapa putra. Di antaranya Kiai Ahmad, Lebak Pasuruan. Dari istrinya yang ketiga di Malang, beliau mempunyai putra Said Hazam. Tetapi menurut riwayat lain, Hazam adalah putra Mbah Sulaiman dari istri yang kedua, Putri Mbah Soleh Semendi. Pembabat Sidogiri. Konon, Mbah Said Sulaiman membabat Sidogiri atas titah dari Sunan Giri. Beliau harus berjuang habis-habisan untuk membabat Sidogiri. Tidak sekadar bekerja keras menebang pohon-pohon Sidogiri yang masih berwujud rimba, tapi juga harus bertarung melawan bangsa jin, sebab Sidogiri yang saat itu masih sangat angker dan menyeramkan, menjadi sarang makhluk halus dan markas para dedemit, jin. Sayang, beliau keburu mangkat saat melakukan perjalanan ke Jombang, sebelum perjuangannya yang penuh pengorbanan ini berhasil dengan sempurna. Setelah wafatnya Said Sulaiman, tidak ditemukan data yang kuat mengenai pelanjut perjuangan beliau dalam membabat Sidogiri. Jejak sejarahnya hilang dan baru tercatat sejak periode Kiai Aminullah. Ada 2 versi mengenai tahun berdirinya pondok pesantren Sidogiri. Dalam satu versi, Sidogiri didirikan pada tahun 1745. Dalam catatan lain pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1712. Tahun 1712 adalah tahun paling dekat dengan masa hidup Said Sulaiman. Sebab seperti disebutkan di muka, beliau membabat Sidogiri pada usia senjanya. Belum sempurna pembabatan Sidogiri, Said Sulaiman keburu meninggal. Sedang beliau hidup pada masa Untung Surapati yang meninggal tahun 1705. Sedangkan tahun 1745 diperkirakan masa hidup Kiai Aminullah. Jadi, kemungkinan besar, usia pondok pesantren Sidogiri 255 tahun pada tahun 2000 adalah terhitung sejak periode Kiai Aminullah ini. Kiai Aminullah adalah seorang santri yang berasal dari Bawean. Menurut satu riwayat, beliau menikah dengan Nyai Masturah binti Rofi bin Umi Kultsum binti Hazam bin Said Sulaiman. Bersama Nyai Masturah, Kiai Aminullah menetap di Sidogiri. Namun menurut riwayat yang masyhur di kalangan keluarga Sidogiri berdasarkan catatan silsilah,
Kiai Aminullah menikah dengan Nyai Indah binti Said Sulaiman. Menurut riwayat ini, Kiai Aminullah adalah menantu langsung Said Sulaiman. Kiai Aminullah sendiri adalah figur abid, ahli ibadah, yang senang berkhidmah. Bahkan, sehabis salat tahajud, beliau istiqamah mengisi jeding masjid-masjid di sekitar Sidogiri. Hal ini terus beliau lakukan sampai 4 tahun. Disadur dari buku, Jejak Langkah Masyayikh Sidogiri. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.